Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jivi Arfani akan menjelaskan materi resume saya. Konsep dasar teknologi dalam pendidikan. Definisi teknologi. Menurut bahasa Yunani, teknologi asal katanya tech dengan makna seni, kerajinan tangan, atau keahlian. Bagi bangsa Yunani kuno, teknologi diakui sebagai suatu kegiatan khusus dan sebagai pengetahuan. Teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah, merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar pada manusia, yang diutamakan dalam media komunikasi agar berkembang pesat dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Alat-alat teknologi ini disebut dengan hardware seperti TV, radio, dan komputer. B. Prinsip-prinsip dalam teknologi pendidikan. Ada 3 dasar yang digunakan dalam pengembangan teknologi pendidikan, yaitu 1. Berorientasi pada si pelajar, 2. Menggunakan pendekatan sistem, 3. Pemanfaatan sumber belajar secara luas dan maksimal. C. Penerapan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan suatu disiplin terapan, artinya ia berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, yaitu kebutuhan untuk belajar yang lebih aktif, lebih efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat, dan sebagainya. Beberapa bentuk penerapan teknologi pendidikan secara menyeluruh yaitu meliputi semua komponen, dan karena itu merupakan sistem dapat dicontohkan, yaitu sistem belajar jarak jauh yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, dan jaringan sistem belajar jarak jauh yang berkedudukan di Putekskom Dignas. D. Pemanfaatan sumber belajar secara luas dan maksimal. Dalam teknologi pendidikan, pemecahan masalah dalam pendidikan khususnya masalah belajar diwujudkan dalam bentuk sumber-sumber belajar baik sengaja yang dirancang untuk tujuan belajar by design maupun yang tidak dirancang, tetapi dimanfaatkan untuk tujuan belajar by utilization. Teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problema pendidikan. Definisinya, teknologi pendidikan adalah pemikiran yang sistematis tentang pendidikan dan penerapan metode problem solving dalam pendidikan yang dapat dilakukan dengan alat-alat komunikasi modern, akan tetapi juga alat-alat itu. B. Klasifikasikan problem pendidikan. 1. Masalah fundamental. Kesatuan sistem ini adalah suatu cara yang disusun secara makro dan tingkat perencanaan hingga implementasinya ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. 2. Masalah anggaran pendidikan. Rendahnya anggaran pendidikan membuat penghargaan pahlawan tanpa jasa itu menjadi rendah. Yang ketiga, masalah kompetensi guru harus selalu meningkatkan kompetisinya dengan studi lanjut agar benar-benar memahami akan ilmu yang dikuasainya. 4. Masalah sarana pendidikan. Lemahnya mutu pendidikan di negara Indonesia juga didasari oleh kurangnya sarana dan prasarana. Teknologi informasi dan komunikasi. A. Definisi. Pengertian teknologi. Menurut Merriam-Webster adalah suatu aplikasi atau penerapan dari sebuah ilmu pengetahuan secara praktis. Penerapan praktis ini terkadang dikhususkan juga untuk ruang lingkup tertentu. Pengertian informasi. Menurut Sutanta, informasi merupakan sebuah hasil dari pengelolaan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi si penerima informasi. Dengan adanya informasi dapat dijadikan sebagai sarana dasar untuk pengambilan keputusan dan si penerima informasi, yang dimana dapat dirasakan akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian komunikasi menurut Frank X. Dance, komunikasi adalah proses di mana melalui proses ini seseorang komunikator dapat menyampaikan stimulus dengan tujuan untuk merubah dan membuat perilaku orang lain atau komunikan. B. Peran TIK di bidang pendidikan, yaitu sebagai infrastruktur pembelajaran, sebagai sumber bahan ajar, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, sebagai skill dan kompetensi, dan sebagai sumber informasi penelitian, sebagai media konsultasi, dan sebagai media belajar online. Media pendidikan dalam proses pembelajaran. Definisinya, belajar menurut Hamalik adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara tingkah laku berkat pengalaman dan latihan. Belajar menurut Saiful, segala pembelajaran siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Menurut UU Sidiknas nomor 20 tahun 2003, proses interaksi peserta didik
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Media adalah alat komunikasi. Menurut Gersh dan Ellie adalah orang, material, atau maupun kejadian yang menciptakan suatu kondisi yang dimana memungkinkan para siswa dapat memperoleh pengetahuan, sikap yang baik dan baru, serta keterampilan yang dalam pengertian guru, buku, dan lingkungan sekolah. B. Kedudukan media dalam pembelajaran. Sebelum menentukan media dan alat bantu pembelajaran, hendaknya seorang guru harus mengenalkan karakteristik dan tipe belajar peserta didiknya, baik secara individu maupun secara keseluruhan, agar media dan alat yang akan digunakan tersebut sesuai dengan kondisi peserta didik tersebut, sehingga pesan yang disampaikan dalam pembelajaran mudah diterima dan dapat bertahan lama. C. Kegunaan media pendidikan. Dalam pembelajaran, dalam proses belajar mengajar yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu banyak variabilitas dalam bentuk kata-kata tertulis ataupun lisan berkala. Yang pertama, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan daya indera. Yang kedua, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Yang ketiga, dengan adanya sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda-beda. Sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk semua siswa. Maka guru akan banyak mengalami kesulitan bila mana semuanya tidak harus sesuai diatasi dengan diri sendiri. Kriteria penggunaan media pendidikan. Dalam memilih pendidikan untuk keperluan pembelajaran, minimal memperhatikan atau berpedoman pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ketetapannya dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dipilih berdasarkan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Bahan ajar yang bersifat fakta, prinsip, konsep sangat memerlukan bantuan media agar mudah dipahami peserta didik. Yang ketiga, memperoleh media. Media yang diperlukan mudah didapat atau mudah diakses. Yang keempat, keterampilan guru dalam mempergunakannya. Guru dituntut agar dapat menguasai dan mengoperasikan media tersebut agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh peserta didik. Yang kelima, tersedianya waktu untuk menggunakannya sehingga dapat bermanfaat bagi peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Yang keenam, sesuai taraf berpikir peserta didik, sehingga materi yang disajikan dapat dicerna sesuai dengan tingkatannya, tidak menarik jika angka-angka, persenan, grafis disajikan kepada anak SD, sehingga yang tepat bagi usia mereka adalah gambar dan warna-warna yang menarik. Fungsi media dalam komunikasi pembelajaran. Ada beberapa proses komunikasi yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran, yaitu yang pertama, model komunikasi satu arah. Adalah model komunikasi ini hanya terjadi pada satu arah dari guru ke peserta didik. Yang kedua, model komunikasi dua arah. Adalah model ini terjadi antara guru dan peserta didik, juga peserta didik ke guru. Yang ketiga, model komunikasi semua arah. Adalah model ini terjadi antara guru dan peserta didik, juga peserta didik antara peserta didik dan peserta didik dengan guru. Pembagian dan macam-macam jenis media pendidikan. Pengertiannya, media merupakan sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahwa yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Maka dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur media guna mencapai tujuan. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran. Klasifikasinya bisa dilihat dari jenisnya, daya liputnya, dan dari bahan serta cara pembuatannya. A. Dilihat dari jenis media dibagi dalam. Yang pertama, media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemauan suara saja, seperti radio, kaset recorder. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. Yang kedua, media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini yang ditampilkan hanya gambar diam seperti foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol bergerak seperti film kartun. Yang ketiga, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemauan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. B. Dilihat dari daya liputnya.
Media dibagi dalam yang pertama media daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu, sehingga dapat dijangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya seperti radio, televisi. Yang kedua, media daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Medianya ini dapat penggunaan membutuhkan ruang dan tempat yang khusus, seperti slide film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Yang ketiga, media untuk pengajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri, termasuk media ini adalah modul pemrograman dan pengajaran melalui komputer. C. Dilihat dari bahan pembuatannya. Media ini dibagi dalam yang pertama, satu media sederhana. Media bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Yang kedua, media kompleks. Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya. Sulit membuatnya dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Selanjutnya lagi yaitu prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media. Menurut Dr. Nana Sujana 1991-104 adalah yang pertama, menentukan jenis media yang tepat. Yang kedua, menentukan atau memperhitungkan subjek yang tepat. Yang ketiga, menyajikan media yang tepat. Yang keempat, menempatkan dan memperhatikan media pada waktu, tempat, situasi yang tepat. Pembagian macam jenis media pendidikan. A. Media visual. Visual yaitu media yang dapat dilihat dan termasuk dalam kelompok media visual, misalnya foto, gambar, poster, grafik, dan kartun. Media berbasis visual memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Jenis-jenis media visual lebih praktis jika dibawa kemana-mana dan tidak banyak memerlukan peralatan yang berat dan mahal. Contoh media berbasis visual terdapat seperti media grafis dan media gambar fotografi, yang terdiri atas bagan, diagram, grafik, poster, kartun, dan komik. Contoh penerapan dalam pembelajaran PAI. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, media-media tersebut juga dapat diterapkan untuk pembelajaran materi fikih, seperti belajar tata cara wudhu, sholat, yaitu dengan menggunakan gambar praktek orang yang sedang melakukan wudhu dan sholat. Dan juga dalam penyajian materi pembelajaran fikih mawaris dalam penyajian furodul muqaddarah, yaitu pembagian waris dengan melihat diagram alur bagian masing-masing ahli waris, serta pada materi-materi lainnya yang sesuai dengan karakteristik media tersebut. B. Media audio. Pengertian media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Radio rekaman suara atau audio kaset tape recorder. Media audio menurut Sudirman 2005-49 adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang audiktif, baik verbal ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun nonverbal. Sifat atau ciri khas media audio. Yang pertama, suara. Hanya mengandalkan suara atau indera pendengaran. 2. Personal. Bersifat pribadi atau perseorangan. 3. Cenderung satu arah. Hanya berpihak pada komunikator saja. Yang keempat, mampu mengunggah imajinasi, daya pikir atau mampu menciptakan angan-angan. Penerapan dalam PAI. Media audio dalam PAI menurut penulis sangat membantu guru dan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam implementasinya, guru dapat menggunakan media ini untuk mata pelajaran agama di madrasah maupun sekolah. Mata pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah diantaranya adalah sejarah, kebudayaan Islam, fikih, akhlak, Al-Quran, dan hadis. Yang C. Media audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus, dan satu proses atau kegiatan. Proses dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal maupun verbal, yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Beberapa contoh media audiovisual adalah film, video, program TV, dan lainnya. Jenisnya yaitu seperti film, televisi, proyektor LCD. Contoh penerapan dalam proyektor LCD adalah
Media yang digunakan dalam penyampaian pesan yang bisa menampilkan video, gambar, dan sebagainya. Media ini dapat mempresentasikan materi pendidikan agama Islam. Misalnya mempelajari bagaimana cara berwudu. Mempelajari wudu pada media ini bisa dilakukan dengan menampilkan gambar dan video bersuara. Tujuan dari media ini adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dinamis dan menyenangkan sehingga mudah dipahami oleh para siswa. D. Media cetak. Menurut para ahli, menurut Oxford Living Dictionary, berdasarkan pengertian tersebut, media cetak dapat diartikan sebagai sarana komunikasi massa dalam bentuk publikasi cetak seperti surat kabar dan majalah. Penerapan dalam pembelajaran sesuai mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Media pembelajaran fikih. Media pembelajaran sebagai alat bantu penghubung, media komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar. Untuk meningkatkan keefektifan hasil belajar harus disesuaikan dengan orientasi dan tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran fikih, media yang sering digunakan adalah media bahan cetak seperti buku bacaan, koran, majalah, dan sebagainya. Media model dan media realita. Menurut Rustaman 2005, bahwa model adalah suatu bentuk berukuran 3 dimensi yang mempunyai sifat-sifat seperti aslinya. Besarnya bila sama dengan aslinya, bisa juga dalam skala yang lebih besar atau lebih kecil. Contohnya, globe, model perbandingan, adalah benda tiruan yang bentuk bumi yang diperkecil. Globe dapat memberikan keterangan tentang permukaan bumi pada umumnya, dan khususnya tentang lingkungan bumi, aliran sungai, dan langit. Media realita. Menurut Heinrich 1982, media realita adalah alat yang digunakan guru untuk menyampaikan media pembelajaran, sehingga dengan mudah siswa dapat menerima dan memahami isi pembelajaran yang berupa benda nyata. Secara sederhana, media realita dapat dikatakan sebagai alat bantu mengajar berupa benda nyata. Jenis media realita yang pertama, benda-benda hidup seperti orang, binatang, dan tumbuhan. Yang kedua, benda-benda mati seperti meja, kursi, piring, dan gelas. Penerapan media realita, penerapan konsep kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dilakukan dengan kegiatan outing kelas, misalnya wisata edukasi ke alam bebas untuk melihat, mengamati, dan mendiskusikan ciptaan Allah, seperti ombak di pantai, air terjun dari sungai di bukit yang jatuh di jurang, kawah gunung dan munculnya keldara, dan tumbuhnya pohon lebat di hutan belantara. Produksi media pendidikan berupa gambar. Infografis merupakan visualisasi, ide atau data yang dimanfaatkan dalam menyampaikan informasi yang kompleks untuk audiens melalui cara mudah ditangkap dan dipahami dalam kurun waktu singkat. Salah satu contoh media gambar adalah infografis. Jenis-jenis infografis. Yang pertama, infografis statis adalah infografis yang disajikan dalam bentuk visual statis, tanpa konsep audio atau konsep animasi yang bisa bergerak. Jenis infografis yang satu ini bisa dibilang merupakan jenis yang paling sederhana dan paling sering digunakan untuk berbagai kebutuhan. 2. Infografis animasi dikenal juga dengan sebutan animation infografis. Infografis jenis ini bisa digunakan pada media audiovisual seperti televisi ataupun YouTube. Infografis animasi bisa disajikan dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang tampak lebih kompleks. 3. Interaktif adalah jenis infografis yang paling kompleks jika dibandingkan dengan infografis statis dan infografis animasi. Pada infografis ini, target yang menjadi sasaran penyaji informasi bisa melakukan interaksi terhadap infografis yang disajikan. Pengembangan media pembelajaran berbasis audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan hanya dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pendengar untuk mempelajari isi tema. Terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh seorang guru apabila akan menggunakan media audio bagi peserta didik, yaitu yang pertama, sesuaikan kemampuan anak. Media ini hanya mampu melayani dengan baik bagi pendengar yang sudah memiliki kemampuan berpikir abstrak. Maka jika pengguna audio diharapkan dapat dimodifikasi sesuai kemampuannya menangkap. Yang kedua, teknik yang sesuai. Media ini membutuhkan pemusatan perhatian yang lebih tinggi. Maka jika digunakan pada audio diperlukan teknik-teknik tertentu. Yang ketiga, tambahan visual. Karena sifatnya auditif, jika ingin mendapatkan hasil yang lebih, diperlukan pengalaman-pengalaman yang bersifat visual.
Pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Media audiovisual adalah media penyaluran pesan yang memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan. Bisa disebut media pandang dengar. Dengan media pembelajaran berbasis audiovisual ini menyajikan isi tema lebih lengkap dan optimal. Media video. Jenis media video visual yang akan kita kembangkan adalah video. Video adalah seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam kurun waktu yang bersamaan. Media rekam video. Media rekam video bisa kita gunakan menggunakan HP, kamera laptop, ataupun kamera profesional. Dan distribusi hasil rekamannya akan ditayangkan di kanal YouTube sebagai media distribusi audio visual.